saya Selin Yulinda Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Abu Ahmad Al-Maududi. Beliau lahir pada tanggal 25 September 1903, yaitu pada 3 Rajab 1321 Hijriah di Aurangabad, Hindia Selatan. Ahmad Hasan, ayah Al-Maududi, beliau menggemari tentang tasawuf, sehingga Al-Maududi hanya diperkenalkan tentang atau mempelajari tentang bahasa Arab, Persia, dan Urdu. Pada usia muda dia telah ahli dalam bahasa Arab karena dia menggemari tentang bahasa Arab tersebut, dan ayahnya hanya mempelajari tentang bahasa tersebut. Kemudian Al-Maududi tumbuh politik, tumbuh nasionalismenya karena ia hanya menggemari tentang dunia politik, dan ia dalam biografinya dia disebutkan sebagai jurnalis yang mempelajari agamanya sendiri. Kemudian pada tahun 1919 ia pergi ke Jubalpur untuk bekerja di Partai Kongres Pro-Islam yang bernama Taj. Kemudian di sana ia juga aktif dalam gerakan khalifah. Kemudian kembali ke Delhi dan berkenalan dengan Muhammad Ali, dan di sana ia menerbitkan surat kabar bernama Hamdard. Kemudian ia bergabung dengan Majelis Tahrik-i-Hijrah atau gerakan hijrah yang mendorong umat muslim atau umat Islam di India untuk meninggalkan negara India ke Afghanistan yang biasa disebut dengan negara muslim atau biasa disebut Dar al-Islam. Pada tahun 1921 Al-Maududi berkenalan dengan pemimpin Jamiati Ulama Hind atau Majelis atau Masyarakat Islam Media. Mereka terkesan dengan bakat dari Al-Maududi sehingga ia ditunjuk sebagai editor sebuah surat kabar muslim hingga tahun 1924. Di tahun itu juga terjadi runtuhnya khilafah sehingga Al-Maududi menjadi sinis terhadap nasionalisme. Ia menganggap bahwa partai tersebut akan menyesatkan orang Mesir dan Turki. Ia juga menolak tentang Imperium Utsmaniyah dan kekhalifahan muslim. Pada tahun 1925 seorang muslim membunuh Swami Sratnan, yaitu pemimpin kebangkitan Hindu. Pembunuhan tersebut terjadi karena Swami Sratnan telah meremehkan keyakinan umat muslim, sehingga terjadi kritik, dan Al-Maududi pun bertindak tegas dengan mengeluarkan atau menerbitkan buku yang berjudul Al-Jihad fi Al-Islam. Buku ini berisikan tentang sikap muslim terhadap jihad serta juga sebagai tanggapan atas kritik terhadap Islam. Dalam sisa terakhir pemerintahan Islam semakin tidak pasti, Al-Maududi berkesimpulan bahwa Islam telah dalam berabad-abad ini Islam telah dirusak oleh adat istiadat dan kultur asing, sehingga pada bulan Agustus 1941 ia mendirikan Partai Islam atau Jamaat Islami. Sehingga sejak itu Al-Maududi berfokus pada keselamatan agama dan politik. Tahrik-i-Hijrah atau gerakan hijrah yang mendorong umat muslim atau umat Islam di India untuk meninggalkan negara India ke Afghanistan yang biasa disebut dengan negara muslim atau biasa disebut Dar al-Islam. Pada tahun 1921 Al-Maududi berkenalan dengan pemimpin Jamiati Ulama Hind atau Majelis atau Masyarakat Islam Media. Mereka terkesan dengan bakat dari Al-Maududi sehingga ia ditunjuk sebagai editor sebuah surat kabar muslim hingga tahun 1924. Di tahun itu juga terjadi
di runtuhnya khilafah, sehingga Al-Maududi menjadi sinis terhadap nasionalisme. Ia menganggap bahwa partai tersebut akan menyesatkan orang Mesir dan Turki. Ia juga menolak tentang Imperium Utsmaniyah dan kekhalifahan Muslim. Pada tahun 1925, seorang Muslim membunuh Swami Sratnan, yaitu pemimpin kebangkitan Hindu. Pembunuhan tersebut terjadi karena Swami Sratnan telah meremehkan keyakinan umat Muslim, sehingga terjadi kritik, dan Al-Maududi pun bertindak tegas dengan mengeluarkan atau menerbitkan buku yang berjudul Al-Jihad fi Al-Islam. Buku ini berisikan tentang sikap Muslim terhadap jihad, serta juga sebagai tanggapan atas kritik terhadap Islam. Dalam sisa terakhir, pemerintahan Islam semakin tidak pasti. Al-Maududi berkesimpulan bahwa Islam telah dalam berabad-abad ini Islam telah dirusak oleh adat istiadat dan kultur asing, sehingga pada bulan Agustus 1941 ia mendirikan Partai Islam atau Jamaat Islami. Sehingga sejak itu Al-Maududi berfokus pada keselamatan agama dan politik. Halo teman-teman, di sini saya akan jelasin tentang prinsip dasar dari pemikiran Abu Ala. Yang pertama yaitu kepemilikan pribadi dan batasannya. Nah, Islam tidak memperbolehkan manusia dalam mencari penghidupan yang menyebabkan kekacauan dalam memperoleh harta kekayaan. Dan Islam juga menegakkan perbedaan antara halal dan haram dalam menilai berbagai cara yang dapat merugikan dan merusak moral. Yang kedua yaitu distribusi atau keadilan distribusi, maksudnya seperti itu. Nah, di sini Islam membangun sistem distribusi secara adil, dan kemudian Islam juga menentukan kondisi yang tidak menyebabkan kerugian moral baik itu individu maupun secara umum. Dan Islam juga menyetujui seseorang untuk mempertahankan harta dari sirkulasi. Dan yang ketiga yaitu hak-hak sosial. Di sini Islam menghubungkan hak-hak sosial dan dengan kekayaan, dengan saling tolong menolong sesama manusia, secara tidak langsung akan menimbulkan atau berpengaruh pada moral kedermawanan. Yang keempat yaitu zakat. Nah, zakat di sini itu sebagai pembukti atau bukti solidaritas umat Islam untuk mewujudkan sikap tolong menolong di kehidupan sosial. Dan yang kelima yaitu hukum waris. Nah, di sini hukum waris itu Islam dengan mendistribusikan kekayaan yang dimiliki agar harta tidak berpusat pada satu orang saja, akan tetapi kepada orang yang lebih berhak menerimanya. Terus yang terakhir yaitu peran tenaga kerja, modal, dan pengelola. Nah, di sini Islam harus berlaku adil dalam pembagian keuntungan antara pekerja dengan pelaku bisnis. Sekian dari saya, terima kasih. Al-Maududi, tujuan dari organisasi ekonomi dalam Islam itu ada 3. Yang pertama adalah kebebasan individu atau individual freedom. Yang menjadi tujuan utama dari Islam adalah memberikan kebebasan kepada setiap individu dan membatasinya ke dalam tingkatan-tingkatan yang hanya sesuai dengan kemanusiaan. Dengan alasan setiap individu itu akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan kepada Tuhan secara individu, bukan secara kolektif. Oleh karena itu, Islam menentukan peraturan ekonomi yang menghasilkan kebebasan secara maksimal terhadap
kegiatan ekonomi kepada individu. Tujuan dari semua ini adalah memberikan kebebasan kepada manusia dan mencegah adanya sistem tirani yang dapat mematikan perkembangan manusia. Yang kedua adalah perkembangan moral manusia. Perkembangan moral manusia adalah kepentingan dasar bagi Islam. Jadi, penting bagi individu untuk mempraktekkan kebaikan secara sengaja. Maka, kedermawanan, kemurahan hati, kesederhanaan, dan kebaikan lainnya menjadi sesuatu yang hidup dalam masyarakat. Karena itulah, Islam tidak bersandar seluruhnya kepada hukum untuk menegakkan keadilan, tetapi memberikan otoritas utama kepada pembentukan moral manusia seperti iman, takwa, pendidikan, dan lainnya. Dan yang ketiga adalah Islam sangat menjunjung tinggi persaudaraan, persatuan umat, dan Islam sangat membenci adanya perselisihan serta konflik antar umat. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada yang namanya perbedaan kasta atau kelas sosial, dikarenakan untuk menghindari adanya konflik antar umat.